Bali, sebuah pulau yang indah di Indonesia yang menggema ke seluruh dunia. Tak hanya karena keindahan pulaunya, namun budaya yang terus hidup lewat kebiasaan sehari-hari yang masih kental dijalani masyarakat Bali. Seorang Wayan Koster mampu membuat Bali semakin maju dengan pembangunan infrastruktur, pelestarian budaya dan lingkungan hidup, di mana melalui VVIP kali ini, kita tidak hanya mendengar paparan dari Pak Gubernur, melainkan membahas isu-isu aktual yang menyentuh kehidupan masyarakat Bali, serta melihat ketulusan hati seorang Putri Koster selaku Ketua TPPKK dan Dekranasda Provinsi Bali yang ikut terjun langsung dalam perkembangan UMKM di Pulau Dewata ini supaya penggiat UMKM dan masyarakat Bali bisa terus berkembang hingga mancanegara. Om Swastiastu pemirsa, kembali lagi di VVIP Kompas TV bersama saya Edwin Chan. Dan pemirsa bisa lihat di belakang di sini sudah terlihat ada di tempat yang kental akan adat, budaya dan juga sejarahnya. Di mana lagi kalau bukan di Pulau Dewata Bali. Dan sekarang saya sudah berada di Pura Besakih yang ada di Kabupaten Karangasem Bali. Pada kesempatan ini pula kita akan bertemu dengan salah satu sosok inspiratif yang ada di Pulau Bali ini. Ada Pak Gubernur Bali, yakni Pak Wayan Koster yang mengundang kita untuk berbincang lebih jauh soal visi misi, mimpi-mimpi dan juga kegiatan sehari-hari dari Pak Wayan Koster. Nah, seperti apa kira-kira perbincangannya? Tapi sebelum saya ajak pemirsa semua untuk melihat perbincangan tersebut, kita mau sama-sama mengeksplor, melihat keindahan di Pulau Bali. Tetaplah bersama saya di VVIP Kompas TV. Kemarin saat di Monas kita bertemu Pak yang pelantikan. Oh iya. Iya. Oke, tadi kita sudah bahas terkait dengan rutinitas pagi dari Pak Koster pun Bu Putri yang memang menemani. Tapi mau tahu lebih jauh nih Bu Putri, mungkin sedikit tentang rutinitas Bapak kalau bangun itu harus apa, Bu? Iya, kalau Bapak itu tipikalnya yang continue, konsisten. Jadi begitu bangun pagi, itu beliau keluar. Kalau di Jaya Sabe, di rumah juga di kampung seperti itu. Lalu cari segelas air di meja makan. Lalu ke tempat sepeda untuk olahraga, senam-senam sedikit. Karena tipikal beliau bukan yang olahragawan yang berat-berat gitu, tetapi pagi-pagi cukup melancarkan peredaran darah. Nah, bila jamnya ketika beliau tahu akan ada acara lebih pagi mandi, siap. Kadang-kadang ibu masih belum ngapa-ngapain, beliau udah siap dengan busana ini, lalu turun di bawah itu ada ruang rapat, beliau bikin tempat-tempat rapat di situ. Nah, lalu sudah mulai aktivitas pagi. Luar gitu. biasa. Jaga raga tetap ya Pak? Jadi, olahraga tetap. Iya, walaupun nggak terlalu ini ya, karena beliau intens beliau, tetapi bukan olahraga yang berat. Semisal beliau bulu tangkis, paling ngayuh sepeda di statis tempat. itu. Tetap itu yang penting konsistensinya Ibu. Iya. Bapak kalau gitu gantian tanya, kalau Ibu biasanya gimana Pak? Ibu lebih kacau. Ibu kan tugasnya ada PKK, ada Dekranasda. Nah, itu beliau punya agenda sendiri. Ya udah sangat teratur cara kerjanya dan bagaimana menggerakkan PKK, bagaimana mengembangkan UMKM dan memfasilitasi pamerannya, produknya dan sebagainya. Itu jadi
udah sangat bagus. Paling saya sedikit-sedikit memberi masukan. Itu. Dalam keseharian beliau itu sangat korek terhadap busana yang saya pakai. Ya. Harus on point Pak. Ya dulu saya orangnya sembrono, berbusana tuh pokoknya kacau lah gitu. Bukan ibu yang bilang ya, bapak yang ngaku. Saya kaku orangnya. Santai busana beliau. Dulu waktu saya DPR itu 3 periode pakainya enak aja gitu, suka-suka. Nah, pernah beberapa kali dikasih masukan sama ibu, saya orangnya tipenya susah berubah. Jadi terus ya ibu ya sepertinya ya nggak usah dilulusin katanya gitu, bisa sendiri aja gitu. Nah, ketika udah jadi gubernur nggak boleh lagi karena kata ibu berbusana itu adalah satu contoh passion pemimpin yang akan dicontoh oleh masyarakat. Jadi jangan sampai sembrono, harus rapi. Tapi itu pun saya nggak bisa berubah cepat. Perlu waktu untuk meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang disampaikan itu memang benar. Dan ternyata setelah itu memang benar. Nah, dan sekarang setelah saya dikorek terus sama ibu soal warna, soal kombinasinya busananya. Sekarang saya sudah pintar. Milih warna ini harus dengan ini apa, ininya apa warnanya. Padu padannya jadi lebih. Udah seleranya udah agak naik dikit. Dulu kacau balau. Mantap Bapak Ibu. Ya, nah kurang lebih itu gambaran paginya ya. Siap-siap setiap hari. Tapi Bapak tadi ada beberapa kata kunci terkait dengan karakter, lalu juga mungkin ada sikap kepribadian yang mungkin konsisten seperti itu kata Ibu dari Pak Koster. Pak, bagaimana hal itu mempengaruhi kerja Bapak setiap harinya? Seperti itu. Dan bertemu dengan masyarakat, mendengarkan keluhan, itu bagaimana Pak? Saya pada akhirnya harus menilai diri saya sendiri secara objektif. Background saya ini adalah seorang matematik. Jadi saya memang matematik, kemudian menjadi peneliti, menjadi dosen, pengajar mata kuliah kalkulus. Jadi memang karakter orang matematik itu kaku, sulit sekali berubah. Nah, itu. Nah, tapi sangat disiplin, konsisten dalam keteraturan berpikir. Logika matematika itu kan kuat sekali. Jadi kalau logika matematiknya itu bagus, berarti cara kerja hariannya dalam bidang-bidang yang lain juga pasti keteraturannya seperti itu. Itu yang saya rasakan, sehingga dalam mengelola pekerjaan, tugas sebagai gubernur, merumuskan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, ya saya lakukan dengan keteraturan seperti itu, tertib dan disiplin. Baik Bapak, nah ini terkait kedisiplinan mungkin yang ada di Bali. Kita tahu banyak mungkin kasus-kasus yang viral Pak. Bapak, Ibu sering ikutin pasti ya, ikut update gitu. Nah, terkait dengan kasus wisatawan asing Pak. Itu kedisiplinan yang kita terus soroti. Sebenarnya bukan cuman di 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, itu bahkan sudah dari awal. Sejak Bali ini memang begitu dicintai oleh masyarakat internasional. Nah, kedisiplinan ini gimana Pak melihat wisatawan asing yang mungkin masih sering gocek-gocek nih peraturannya gitu. Jadi ini begini, ini suka duka sebagai daerah tujuan utama wisata dunia. Ya. Wisatawan asingnya itu data tahun 2024 6,4 juta, banyak ya, dari berbagai negara, paling banyak Australia. Nah, secara umum pariwisata Bali itu memberi kontribusi besar terhadap ekonomi Bali, 65%. 65%. Bahkan tempo hari 66%. Jadi itu besar sekali kontribusi pariwisata terhadap ekonomi Bali, menggerakkan berbagai sektor ekonomi di Bali. Nah, sisi lain daripada aktivitas pariwisata adalah ada beberapa wisatawan yang perilakunya kurang bagus, yang nakal, yang saya sebutnya nakal, wisatawan nakal. Ada yang melanggar penggunaan visa, ada yang melakukan tindakan kriminal di Bali, ada juga yang melakukan tindakan yang tidak tertib, tidak menghormati budaya Bali, termasuk cara berbusana, tertib lalu lintas dan sebagainya. Nah, karena itu melihat perkembangan ini,
saya mengambil tindakan yang tegas. Saya sudah mengeluarkan surat edaran Gubernur Bali mengenai tatanan bagi wisatawan asing selama berada di Bali. Apa yang boleh dan apa yang dilarang, itu sudah ada. Nah itu bagi wisatawan yang nakal, tidak masuk dalam proses hukum, itu dideportasi langsung. Saya terjun langsung deportasi. Tapi kalau dia ada tindakan yang pelanggaran hukum, proses pidana. Di Polda itu banyak sekali yang menjalani proses pidana karena tindakan kriminalnya. Pak Gub, sebentar izin dulu, Mas Edwin, di sini dulu ya dengan Bapak. Ibu ada janji dengan desainer-desainer kita itu mau memperlihatkan busana-busananya. Izin saya boleh ke sana dulu ya. Wah, nanti kita gabung lagi. Nanti boleh lihat juga Ibu? Siap, boleh. harus dong. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ibu. Izin, mari. Oke, Pak. Ini kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Yang sisi ikut kan? Iya. Iya. Tapi jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah bersama kami di VVIP Kompas TV. Dan pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Edwin Chan di VVIP Kompas TV. Pastinya masih bersama dengan Gubernur Bali, Pak Wayan Koster di sini. Ya. Bapak, terkait dengan beberapa program, kita tahu ada pembangunan infrastruktur di sana, di mana-mana gitu. Kalau kita bilang di Bali ini lagi cukup komprehensif seperti itu dibangun Pak, di segala lini. Ada tower baru saya dengar. Ya. Lalu juga ada pelabuhan. Betul. Yang kemudian jadi sorotan dari Pak Koster di sini. Boleh dijelaskan Pak dua pembangunan itu dan mungkin pembangunan lainnya di sini pemirsa mungkin bisa tahu. Di periode pertama, begitu saya dilantik menjadi gubernur, memang betul-betul konsisten melaksanakan visi Nangun Sarkete Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Di dalamnya ada sejumlah program prioritas. Di antaranya adalah membangun kawasan Turiya Pada Tower. Kawasan Turiya Pada Tower ini fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk sarana pemancar siaran televisi di wilayah Bali Utara, karena di wilayah Bali Utara itu blank spot. Kalau nggak pakai parabola, TV-nya nggak bisa nangkep gambar. Hujan. Jadi ini menjadi keluhan besar masyarakat di Bali Utara, Buleleng, daerah saya juga kebetulan. Jadi karena itu dibangun Turiya Pada Tower yang fungsi utamanya adalah untuk pemancar. Nah, selain sebagai pemancar, karena kalau hanya sebagai pemancar itu investasi yang tidak akan balik, investasi dan juga perawatan lagi, gitu kan? Tower kan harus diinvestasi dan kemudian dirawat dia supaya berfungsi terus. Nah, kalau dia hanya sebagai pemancar, ya ini tidak produktif dia. Karena itu saya kembangkan dia menjadi tower yang memiliki fungsi yang terpadu. Multifungsi sebagai objek wisata. Baik. Maka di dalam badan tower itu selain ada pemancar, ada planetarium, ada restoran putar, ada skywalk, ada restoran statis, ada jembatan kaca, ada convention, ada museum. Lengkap. Dan di kawasan itu dibangun fasilitas untuk UMKM, kemudian juga untuk destinasi wisata, sehingga tower ini tidak hanya berfungsi untuk pemancar, tapi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Yang dirancang adalah Turiya Pada Tower ini itu tidak kalah dengan tower yang ada di dunia yang terkenal. Menara Eiffel, Tokyo Tower, Macau Tower, Toronto Tower. Nah, ini Turiya Pada Towernya ini nama lengkapnya Turiya Pada Tower KBS 6.0 Keti Bali. Ini lengkap
bodinya udah selesai. Kawasannya mulai dibangun tahun ini sampai 2026. Nah, kalau ini sudah terbangun, mulai beroperasi, itu akan menjadi destinasi wisata baru bagi Bali, di lokasinya di Bali Utara, sekaligus akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan akan menyeimbangkan pembangunan antara Bali Selatan dengan Bali Utara. Nah, hal lain adalah infrastruktur, ada infrastruktur darat, laut, dan udara. Ya. Nah, mengenai transportasi darat, dibangun infrastruktur yang diprioritaskan untuk titik-titik kemacetan di Bali, karena kemacetan di Bali itu menjadi keluhan besar para wisatawan yang menurunkan daya saing pariwisata. Maka sejumlah infrastruktur di wilayah Sarbagita, yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, bahkan keliling Bali itu sedang dirancang pembangunan infrastruktur. Diprioritaskan mulai 2025 sampai 2029. Sudah Harus dimulai selesai. dari sekarang? Sudah dimulai. Sehingga dengan demikian 2029 saya kira Bali nggak macet lagi. Selain infrastruktur darat juga infrastruktur laut, yaitu pelabuhan Sanur, pelabuhan Sampalan di Nusa Penida dan Nusa Ceningan. Dulu orang dari Denpasar ke Nusa Penida itu basah-basah, harus angkat kain, harus digendong segala macam, kasihan dia. Ada yang ke pura, ada yang berwisata, masyarakat lokalnya beraktivitas untuk ekonomi dan segala macam, kasihan dia basah-basahan. Ada profesor itu sampai bermimpi, kapan ya saya ke Nusa Penida nggak buka sepatu, katanya gitu, bisa sepatu. Karena itulah saya mengusulkan kepada Bapak Menteri Perhubungan tahun 2019 untuk membangun pelabuhan Sanur, Denpasar, kemudian pelabuhan Sampalan Nusa Penida dan pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan. Asungkara sudah selesai. Jadi sekarang itu betul-betul berfungsi sehingga jumlah wisatawan dari Bali ini daratan ke Nusa Penida itu satu hari dalam situasi yang normal 6.000, dalam situasi yang ramai bisa sampai 8.000 sampai 10.000 yang datang ke Nusa Penida. Luar biasa daya tarik pariwisata di Nusa Penida ini. Ini yang sudah dikerjakan. Dan tentu saja masih ada agenda lain yang dilanjutkan untuk pembangunan infrastruktur ini untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata Bali. Bisa terbayang mungkin Bali nanti gak ada macet. Lalu wisata, pilihan wisata atraksinya pun banyak banget, Pak. Banyak, iya. Iya. Bukan cuma tadi darat, tapi laut juga ada. Ada pusat kemudian Bali di Kelungkung sebagai destinasi wisata utama juga, dan juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, menyeimbangkan pembangunan Bali Selatan, Bali Utara, Bali Tengah, dan Bali Timur. Itu akan menjadi kawasan baru di Kabupaten Kelungkung, pusat kepulauan Bali ini. Sama yang menarik ini Pak, satu lagi, wisata religi gitu ya, kalau kita ngomong ada. Dan memang kalau kita kenal Bali itu memang begitu kental terhadap budaya, adat, dan juga spiritualitasnya Pak. Betul. Dengar-dengar ada Pura Besakih. Betul, ya. Yang baru saja direvitalisasi. Betul. Itu kenapa Pak penting untuk menjalankan revitalisasi di Pura Besakih dan pura-pura lainnya? Pura Besakih itu adalah pura terbesar di Bali. Ya. Dan yang melaksanakan upacara bakti di Pura Besakih itu tidak saja orang Bali, tapi orang dari seluruh Indonesia bahkan dunia datang ke sana. Jadi karena itu kawasan Pura Besakih ini harus ditata dan dikelola dengan baik. Sebelumnya parkirnya nggak ada. Kacau balau, macet di mana-mana. Apalagi ada upacara besar tiap tahun yang namanya upacara Ida Betara turun Kabeh. Jatuhnya tuh kira-kira bulan April tahun setiap tahunnya. Waduh, macet total. Itu bisa 12 jam bahkan 24 jam itu orang di tengah jalan nggak nyampe Besakih. Bisa berhenti di tengah jalan dia karena nggak tahan macetnya. Doanya di tengah jalan itu. Karena itu begitu saya terpilih, saya bangun kawasannya, parkirnya yang memadai, tidak kalah dengan kualitas parkir di mall. Bagus sekali parkirnya. Ada tanda-tanda bahwa isinya udah itu ada lampu tanda merah,
tanda hijau. Jadi itu menunjukkan bahwa parkirnya ini penuh, sudah penuh atau masih ada okupansi yang bisa diisi. Ada lowongnya bisa diisi. Jadi lagi-lagi kalau kita ngomong pembangunan jangka panjang, ini kalau ngomongin Pura Besaki sendiri itu panjang dari jalannya ujungnya sampai dan bisa kembali lagi dengan nyaman. Dengan nyaman. Iya. Oke, Bapak, ini terkait dengan tantangan yang ada di Bali. Iya. Pastinya nggak cuma 1-2 orang yang mengeluhkan kenapa harus begini, kenapa harus begitu, dan mungkin nggak semua langsung setuju. Iya. Memang harus pelan-pelan, karena untuk membangun kepercayaan pastinya kita masuknya pelan-pelan. Tantangannya apa sih Pak yang terbesar di selama memimpin Bali, dan mungkin ini yang akan jadi bekal untuk periode yang sekarang? Pengalaman saya dan juga pengalaman yang sebelumnya, dari sebelum saya menjadi gubernur, saya sudah memantau setiap pembangunan hal-hal yang menimbulkan resistensi di masyarakat itu apa itu. Nah, karena itu saya begitu menjadi gubernur, saya berupaya mengelola potensi-potensi yang menjadi resistensi masyarakat. Dalam rangka pembangunan infrastruktur, itu pasti ada pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan ini dulu yang saya ikuti selalu menimbulkan masalah, ribut masyarakatnya. Bentrok dia bahkan dia bisa demo. Nah, belajar dari situ, maka ketika saya menjadi gubernur, misalnya membangun jalan shortcut Singaraja Mengui, itu banyak yang harus saya membebaskan lahan. Nah, ini kan menyentuh lahan masyarakat. Maka saya ikuti aturan. Harus ada penentuan lokasi untuk pembangunan infrastruktur ditujukan bagi kepentingan publik. Masyarakat tidak boleh dirugikan. Jadi tidak boleh ada istilah ganti rugi. Yang ada adalah ganti untung. Masyarakat mendapatkan manfaat lebih daripada nilai lahan yang dia lepas. Kalau ada rumahnya kita bangunin. Kalau ada tempat sucinya kita bangunin. Kalau dia perlu pakar untuk tempat sucinya, kita bantu dengan biaya sehingga dia nyaman. Jadi selain lahannya dibeli, dibebaskan, ya karena kena rumahnya kita bangunin, tempat sucinya kita bangunin, upakaranya kita kasih. Wah, dia senang. Pertama rumahnya jadi di pinggir jalan, dia mendapat nilai ekonomi. Kemudian dia dapat ganti pembangunan rumah, upakara segala macam, kan ganti untung dia. Betul. Maka dia senang. Jadi saya terjun langsung komunikasi karena ini menyangkut hal yang sangat sensitif bagi masyarakat. Begitu juga saya waktu menata kawasan suci Pura Agung Besaki. Oke deh, nanti mungkin saya akan balik lagi ke Bapak nih, tapi mau nyamper dulu, tadi Ibu bilang mau ketemu dengan teman-teman dari Dekranasda. Iya, waduh, silakan. Ya, jadi silakan Mas, selamat menikmati apa yang ditampilkan oleh para UMKM kita, termasuk para desainer gitu. Penasaran itu nih. Keren. Ini baju yang saya pakai, mungkin juga dari busana yang tadi Ibu pakai juga ya Pak ya? Betul. Oke, siap, terima kasih Bapak. Binaannya Dekranasda itu. Iya, siap. Pemirsa, kita saksikan di segmen berikutnya, langsung bertemu dengan Ibu Gubernur Bali, Ibu Putri Koster di VVIP Kompas TV. Ini itu ya. Permisi, wah ibu-ibu beli. Ya, akhirnya Mas Edwin justru datang juga ya. penasaran ya. Iya, tadi udah izin sama Pak Koster, pengen lihat nih produk yang memang jadi karyanya Dekranasda Bali. Betul. Oke. Ini Mas Edwin yang lagi kita siapkan, mengajak desainer, perkenalkan iki. Halo. Ibu Dayu Karang, Edwin, Budayu, Beli Adi. Iya betul. Oke. Jadi dua desainer yang Ibu siapkan. Mungkin nanti akhir tahun ini kita ada melawat ke
Kalau tidak ke ASEAN barangkali ya dulu itu kita harus siapkan dari awal biar benar-benar karena kita akan mewakili daerah dan mewakili Indonesia. Bagaimana sih busananya? Nah itu kan tugas Ibu di Dekranasda. Ibu ambil fungsinya kan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali, fungsi pengawasan, fungsi kontrol Ibu ambil. Jadi kontrolnya terhadap apa? Peningkatan sumber daya manusianya di UMKM, peningkatan kualitas produknya, termasuk harga juga harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol, itu konsumen kan bisa bablas nanti nggak bisa beli gitu busana-busana ini. Dan ini Ibu selalu meminta kepada desainer kita ini supaya mengangkat kain-kain tenun tradisional. Oke, Gitu. Bu, yang sebenarnya membedakan dari yang sebelumnya ke periode yang sekarang ini, itu apa yang ingin diangkat, Bu? Dan kenapa mengajak desainer ini jadi hal yang penting? Kalau periode pertama, Ibu kan masih concern kepada semua hal dalam artian global itu karya-karya kerajinan. Di situ di periode pertama Ibu menemukan permasalahan-permasalahan. Tapi yang paling Ibu lihat permasalahannya dan Ibu takut kelestariannya akan hilang itu tenun. Bali itu Mas Edwin banyak sekali punya tenun. Dia ada tenun cag-cag yang namanya songket. Kalau ini yang tenun tenun-tenun yang menggunakan ATBM itu ada yang sudah punya KIK itu namanya endek. Kemudian ada lagi yang double ikat. Kalau ini kan tenun ikat. Jadi benang yang vertikal, benang horizontal hanya satu saja yang dimotif. Kalau yang double ikat yang namanya geringsing di tenganan Bali itu double ikat, langka itu Mas Edwin. Nah, yang itu memang harus kita jaga ketat itu karena langka adanya. Yang double ikat itu benang yang vertikal dan horizontal dua-duanya dimotif. Lalu motifnya itu ditenun bertemu dalam satu motif. Itu kan kerumitannya luar biasa, kompleks itu permasalahannya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi Ibu takut ke depannya kelestariannya akan hilang karenanya harus dijaga dari sekarang. Makanya Ibu concern ke dunia sandang. Nah, jadi Ibu ingin punya legacy nih. Waktu pemerintahannya Bu Koster apa nih yang jangan semua diambil tetapi semua nggak sukses. Jadi satu saja. Kenapa Ibu mengangkat desainer? Karena desainer terangkat, support sistemnya akan ikut juga. Yang mana Ibu udah pengalaman di periode pertama ketika Ibu Dayu Beli Adi itu sebagai desainer selalu memakai kain-kain tenun tradisional. Sekarang penenun yang tadinya alat tenunnya udah diem, sekarang menenun lagi. Kemudian kita fashionkan dulu, fashion show kan itu talenta-talenta muda kita di bidang modeling itu banyak di Bali. Kemudian koreografer, komposer, tukang jahit itu kan terangkat semua. Karenanya 5 tahun ini Ibu akan memberikan mensupport dengan memberikan peluang untuk bisa mencari pengalaman di negara-negara lain untuk meningkatkan kepercayaan diri, untuk meningkatkan kreativitas. Setelah itu pulang ke Bali, lalu dandanin nak Bali dengan busana-busana yang keren. Itu hasil dari pengalaman di luar negeri gitu. Bukan untuk kemudian Ibu concern nanti kita ekspor baju, ya lihat kemampuan. Tetapi yang pertama ke luar negeri cari pengalaman, tumbuhkan rasa percaya diri, tingkatkan kreativitas, dandanin nak Bali dan nak Indonesia, saudara kita. Karena pangsa pasarnya Indonesia itu luas. Orang luar aja ngejar pasar kita, masa kita tinggalin? Nah begitu. Iya, Ibu. Itu gambaran lengkapnya, gambaran besarnya. Tapi sekarang kita mau langsung nih melihat karya-karya dari para desainer yang memang kebanggaannya Bali. Dan Mas Edwin kayaknya pakai bajunya juga. Iya dong. Hari ini kita pakai sama-sama. Saya pakai Body and Mind. Iya. Mas Edwin kayaknya karyanya Taksu ya. Iya. Oke, sekarang kita mau ke Beli Adi terlebih dahulu. Oke, Beli Adi boleh kita bergeser. Mungkin Beli Adi boleh memperkenalkan nama Beli Adi ini lengkapnya apa dan produknya apa nih? Brandnya yang dibawa hari ini. Nama saya Ketut Adi, brand yang saya ini kembangkan adalah Taksu Design. Nah, di sini saya ngangkat beberapa jenis kain tradisional yang ada di Bali. Boleh ditunjukkan mungkin, Mas? Ya,
Ini dari endek dengan pewarna alam. Nah, di sini saya mengkombin beberapa kain ya yang ada di Bali. Karena kan masing-masing daerah itu punya keunggulan kainnya masing-masing. Yeah. Ada endek, ada songket, ada kain seperti ini, ada ranggrang, kan begitu. Nah, itu kita bisa mix mereka menjadi satu kesatuan yang kita desain menjadi satu desain yang bisa menggabungkan semua Bali ada di sini. Wah, memang jadi Taksu untuk koleksi yang ini ingin mencoba padu padan, Ya, menggabungkan Bali jadi satu busana. Bener. Begitu. Ya. Oke, ini Beli Adi nih ya, wah karya-karyanya. Ini bahkan desain-desainnya kayaknya mungkin kita bilang nggak lazim ya Bu ya. Betul. Memang karena ingin menggapai juga pasar global gitu ya. Iya benar. Oke, nah sekarang kita mau geser. Sesuaikan dengan selera konsumen. Betul. Sekarang kita bergeser. Mungkin Ibu Dayu Karang. silakan Ibu Dayu boleh perkenalkan juga untuk brandnya. Baik, kami dari Body and Mind ya seperti teman-teman desainer yang lain juga kami selalu mengangkat wastra Bali. Selalu mengenakan endek Bali asli yang tetapi kami di sini mempunyai konsep untuk memadupadankan juga dengan kain yang polos supaya tidak monoton motifnya gitu, dan kami mempunyai identitas produk sendiri yaitu mengangkat kembali ikon jinah kepengnya atau pis borong yang dulunya dipakai untuk alat transaksi. Tetapi di zaman sekarang itu kata masyarakat pada umumnya itu dipakai untuk upacara adat. Yeah. Tapi kami di sini sengaja membuat khusus sebagai aksesoris di fashion yang kami desain. Iya, iya, iya. Mungkin Bu Dayu, Ibu boleh bergabung sedikit, kita merapat sedikit gitu ya. Nah mau tanya silakan Bu Dayu, Beli Adi, kira-kira apa sih dampaknya yang dirasakan ketika akhirnya bisa digandeng dengan Ibu di dalam Dekranasda Bali? Mungkin Beli Adi dulu. Ini keberuntungan banget ya mendapatkan suatu pemimpin yang benar-benar concern di bidangnya kita. Nah, begitu kita dapatkan pemimpin yang tepat, nah kita dapat ruang dan kesempatan. Begitu kita olah ini potensi-potensi Bali yang berupa kain-kain tradisional itu yang dulunya mungkin awam ya, biasanya begitu formalnya dipakai orang-orang pejabat, kita bisa kembangkan ke milenial, ke kalangan umum. Nah gitu. Jadi dengan adanya Dekranasda yang dipimpin oleh kepemimpinan Bapak Owen Koster begitu, Ibu menjadi ketua Dekranasda Bali. Nah, di situ kita ini seperti ada challenge gitu. Jadi apa yang kita harus bikin begitu. Nah, kebetulan juga dengan ini binaan Ibu kita dapatkan beberapa kayak fee-nya apa? Kita lebih dikenal orang, jadi produk kita terangkat, jadi dari dulunya kain ini anggap dah ranggrang dulu udah hampir punah, kita bangkitkan kembali, begitu kain endek yang sudah tenggelam kita munculkan dengan motif-motif yang beragam. Nah ini sangat benar-benar bermanfaat bagi kita. Ya jadi memang tadi kalau menurutnya Beli Adi itu dengan adanya masuk Dekranasda karyanya semakin diangkat. Karena memang karya-karya ini juga memiliki cerita adat budayanya masing-masing. Betul. Bu Dayu, kalau Bu Dayu sendiri gimana Bu? Nah kalau Body and Mind mempunyai cerita terindah nih, kenangan terindah dengan Ibunda. Wah, jadi penasaran. Ibunda Putri Koster ya. Saat COVID, kami kan Body and Mind mengikuti pameran gotong royong nih ceritanya di lapangan Renon. Nah, Depan kantor gubernur ya? iya betul Bunda. Nah kebetulan Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Bali berkenan mampir ke booth kami dan beliau di sana tertarik dengan desain-desain dari Body and Mind. Pada akhirnya kami diajak terus untuk mengikuti pameran-pameran berikutnya, terutama pameran Bali Bangkit yang saat itu baru mulai didirikan oleh Bunda, dibuka oleh Bunda, sampai akhirnya kami diajak sampai detik ini. Nah saat itu, saat COVID kami sempat mati suri nih setelah diangkat oleh Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Bali. Kami mulai bangkit kembali, mungkin kami salah satunya mungkin teman-teman juga sudah mulai bangkit kembali saat COVID, malah justru kan banyak yang terpuruk saat COVID, tapi kami tidak, kami malah diangkat.
diangkat dia aduh sambil merinding, maaf ya. Benar, bisa dibilang malah di kokpit kita naik. Iya. Malah di kokpit Memang kita naik. dirasakan sekali. Banget sampai detik ini. Kami bersyukur sekali mempunyai sosok pemimpin yang memang benar-benar perhatian kepada kami IKM yang baik yang IKM kecil maupun sampai IKM yang menengah itu kami diedukasi terus. Diberi bimbingan-bimbingan supaya kami tetap tegar, tetap kuat untuk berjuang dan berkreativitas, berkarya untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas sampai saat ini. Luar biasa. Bu Putri penasaran sudah? Sudah tuntas. Ibu penasaran. jadi tersanjung. Sekarang jadi tersanjung. Kalau juga mungkin yang bisa saya rangkum dari pembicaraan kita bersama dengan Bliadi, Bu Dayu, pun Bu Putri di sini, memang ada rasa percaya juga, Bu, yang memang dibangun. Ibu percaya pada para desainer, pada para pemilik UMKM, Betul. dan juga usaha. Tapi di sini teman-teman juga bisa menggapai kepercayaan dari masyarakat. Betul. Karena produknya berkualitas. Iya. Setelah ini kita juga pasti ingin mendengar langsung pesan dan juga harapan Ibu dan juga Bapak khususnya untuk Bali ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bliadi, terima kasih Bu Dayu. Ibu, ayo kita langsung ke Bapak. Kita balik lagi ke Bapak. Bu Dayu, Bliadi silakan diurus lagi persiapannya. Tetap bersama kami di VVIP Kompas TV. Benar, keren-keren banget Bapak. Izin gabung lagi ya, Pak Koster. Wah, tadi kita udah lihat pencapaian Bali dari sisi UMKM dan juga mungkin kita lihat desainer-desainer muda yang memang ingin terus didukung supaya inti utamanya biar nggak malu-malu dulu ya Bu. Nah, tapi ini sekarang mau lanjut soal pencapaian Bali Pak. Ini memang jadi tantangan pasti buat Pak Koster karena masuk ke periode kedua, Pak. Kira-kira apa, Pak, evaluasi yang Pak Koster lihat untuk Bali yang akan nantinya dilakukan di periode kedua ini? Yang sudah pasti periode kedua ini adalah melanjutkan visi pembangunan Bali, Nangun Sarketi Loko Bali. Melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali Era Baru. Nah, karena di periode kedua ini waktunya 5 tahun sangat singkat, maka harus dilakukan percepatan pencapaian target pembangunan. Hal-hal yang harus selesai itu sudah dirancang di periode ini, misalnya berkaitan dengan pengelolaan sampah berbasis sumber, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, ini adalah untuk pelestarian alam, kemudian juga menuntaskan pencapaian sistem pertanian organik, kemudian pembangunan infrastruktur untuk mengatasi berbagai masalah kemacetan yang menjadi keluhan para wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Itu sudah dirancang harus selesai pada yang lambat pada tahun 2029. Sinergi dengan pemerintah kabupaten kota dan Kabupaten Badung terutama dengan kota Denpasar. Dan kemudian menyelesaikan pembangunan Turiya Pada Tower, kawasannya sebagai destinasi wisata baru dalam 1 tahun ini sampai tahun 2026 pertengahan, paling lambat akhir tahun 2026 sudah beroperasi secara komersial. Nah, kemudian juga pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali harus tuntas dalam 5 tahun ke depan ini. Kemudian juga transformasi perekonomian Bali dari pariwisata ditransformasi ke sektor-sektor non pariwisata, diantaranya pertanian, kelautan, UMKM yang digerakkan oleh Dekranasda, kemudian juga kooperasi dan ekonomi kreatif itu. Itu yang harus tuntas sebagai fundament dari pembangunan Bali untuk 100 tahun ke depan. Dan juga adalah hal yang sangat mendasar, pengendalian penggunaan lahan produktif terutama sawah untuk dialihfungsikan untuk sektor yang komersial itu dilarang. Sedang dirancang peraturan daerah untuk menyelesaikan itu. Oke, tadi kita ada beberapa satu kata kunci,
pembangunan. Dan memang kalau dari kita lihat tadi OTW ke sini dari penginapan gitu ya Pak ya, kita bisa lihat memang banyak sekali pendaya gunaan lokasi-lokasi tempat-tempat yang memang jadinya dipugar seperti itu. Ada revitalisasi di sana. Kalau saya kurang lebih tahun lalu lah berkunjung ke Bali sudah ada banyak perubahan dan memang punya nobat nih Pak sebagai gubernur pembangunan. Ibu supportnya terhadap Bapak selama ini bagaimana dan ke depan untuk Bali ke depannya? Ya, di dalam rumah dulu ya, urusan domestik. Jadi prinsip ibu, Bapak akan dapat bekerja dengan baik itu ketika suasana hati dan pikiran beliau tenang, gitu kan. Jadi ada semangat di dalamnya. Maka tugas ibu adalah berdoa, kemudian menjaga anak-anak. Itu ibu lakukan dari sejak awal. Ketika beliau waktu itu menjadi tenaga pendidik, dosen, kemudian menjadi peneliti juga, kan beliau ASN. Nah, begitu mau mengubah jalur dari jalur pendidik ke jalur politik, itu ibu udah tahu risikonya. Risikonya apa? Harus ada yang dikorbankan. Enggak, kebetulan ibu juga kan sejak remaja ibu aktivis, ibu berorganisasi, ibu berkesenian, olahraga, jadi nggak asing lagi. Cuman kita sepakat berdua harus ada yang dikorbankan, waktu, family time itu. Nah, itu juga ibu setelah anak-anak gede, ibu ingatkan juga masing-masing dari kita berempat nih punya tanggung jawab anak apa, tanggung jawab istri apa, tanggung jawab bapak sebagai kepala keluarga. Tetapi dari masing-masing tanggung jawab itu harus terkoordinir, begitu ibu. Ya simpel aja sebenarnya, sebagai ibu rumah tangga, ibu menjaga anak-anak supaya dia sukses, menjalani kehidupan untuk masa depannya, dan bapak juga sukses. Nah, ibu tugasnya berdoa, karena nggak ada yang lain yang bisa ibu lakukan selain doa yang tulus. Itu yang akan membawa dan mengangkat bapak untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Jadi doa yang tulus memang jadi itu yang penting. Iya. Itu penting. Iya. Kan nyaman jadinya kerja. Jadi biar semua dilancarkan ya ibu. Bapak penuh itu di ranah politik, berpolitik praktis. Ibu walaupun adalah kader partai politik juga, tetapi ibu tidak ikut-ikutan ke ranah itu. Jadi untuk mengimbangi supaya bapak bisa melambung ke titik zenit, ibu harus membumi ke titik nadir. Begitu ibaratnya. Luar biasa. Pak, terkait dengan tadi pencapaian dan mungkin beberapa lah semacam pujian gitu. Gubernur pembangunan, lalu ada banyak hal-hal yang diperbaiki, lalu ada banyak yang dirasakan oleh masyarakat. Pun pastinya juga ada keluhan-keluhan di sana. Nah, tapi bagaimana Bapak menyuluh dan terjun langsung Bapak dan Ibu bertemu dengan masyarakat, memberikan edukasi dan juga pasti advokasi terkait dengan program-program, terutama bagi para wisatawan. Tadi dibahas soal kebersihan. Nah, itu bagaimana Pak untuk supaya masyarakat itu bisa menjaga kebersihan walaupun wisatawan datangnya banyak sekali? Pertama, kebersihan itu memang kebutuhan hidup. Ini harus menjadi kesadaran masyarakat. Nah, kebersihan itu salah satu yang menjadi faktor yang harus dikelola dengan baik adalah soal sampah. Selain untuk kepentingan kehidupan, ekosistem alam juga harus terjaga dengan baik. Di luar itu adalah Bali ini adalah destinasi wisata. Jadi harus wisatawan itu nyaman dan jangan sampai terganggu oleh masalah ekosistem yang tidak baik. Ini yang menjadi keluhan. Karena itulah saya di periode kedua ini progres, saya pimpin langsung sekarang gerakan Bali Bersih Sampah. Gerakan Bali Bersih Sampah. Ya, dengan surat edaran yang sudah declare tanggal 11 April bersama Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Dan ini harus sukses, tidak ada pilihan lain. Meliputi pengelolaan sampah berbasis sumber, dan yang kedua adalah pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Ini sudah menjadi tekad kuat bersama dan sekarang udah mulai gerak. Baik, tadi udah disebutin juga beberapa program dan ide-ide untuk Bali, Pak. Nah, Pak, tapi dari banyaknya program kerja yang sudah dilalui ini, apa yang kira-kira mimpi untuk Bali kalau kita ngomong jangka panjang? Sampai mungkin kalau kita bicara sampai di titik sebelum nanti
mulai pemilihan lagi, tapi itu masih jauh. Nah, mimpinya apa, Pak? Mimpinya tentu saja adalah ke depan ini, pasca saya berakhir di periode kedua, tanggung jawab utamanya pemimpin Bali itu adalah melaksanakan haluan pembangunan Bali 100 tahun 2025 sampai 2125. Yang pondasinya mulai dijalankan di periode kedua saya ini 2025 sampai 2030, 5 tahun. Jadi 5 tahun ini di periode kedua harus mampu meletakkan landasan untuk menjadi baseline pembangunan 100 tahun ke depan sesuai dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi itu harus sukses. Nah, karena itu ke depan pemimpinnya harus betul-betul konsisten, prinsipil, taat untuk menjalankan agenda yang sudah dituangkan dalam haluan Bali 100 tahun ini. Karena memang di situ sudah dicanangkan sejumlah program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Bali dalam jangka panjang. Bukan 5 tahun lagi, 100 tahun, bahkan ribuan tahun. Itu harapannya untuk Bali. Ya. Ibu, mungkin sedikit harapan Ibu juga untuk Bali ke depan, dan pastinya boleh Bu ditutup juga harapan Ibu untuk sosok suami, sosok Gubernur Bali, kalau sudah pensiun, Bapak Wayan Koster. Ibu pastinya ikut visi misi dari Bapak Gubernur, bahwa dengan visi beliau ingin bagaimana Bali ini tetap lestari, tetapi masyarakat Bali juga ikut mengejar kemajuan sesuai dengan kemajuan zaman, yaitu jadi masyarakatnya aman, tertib, dia kemudian sejahtera. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tulus beliau bekerja itu tidak pernah mengeluh, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Lurus itu harus pagah terhadap diri, tidak ada godaan-godaan. Itu tidak digoda oleh materi, tidak digoda oleh hal-hal yang lain, tidak digoda juga oleh haus kekuasaan. Jadi pemimpin harus seperti itu, baru akan menjadi tauladan bagi masyarakatnya. Itu harapannya, Pak. Harapannya ya payungnya adalah visi Nangun Sakti Loko Bali. Ini harus berjalan paling tidak 100 tahun ke depan untuk kelestarian Bali, ajaknya Bali. Gitu. Oke. Ya. Luar biasa, sudah lengkap nih ya. Tadi terakhir apa Ibu? 3 kata terakhir itu? Fokus, Tulus, lurus. Nah, itu yang kalau mau nggak kita fokus ingat. pikirannya nanti kesana kemari. Benar. Nggak boleh belok kiri jalan terus. Nggak boleh itu. Ya, semoga 3 kata tadi bisa kita amini ya, bukan cuma di Bali tapi di semua tempat begitu ya, Iya. Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah dengar bincang-bincang dengan Bapak Gubernur Bali, di sini sudah ada Pak Wayan Koster dan juga Ibu Gubernur Bali, Ibu Putri Koster. Sekarang saya mau ajak pemirsa semua untuk jalan-jalan lagi, kita mau lihat keindahan Bali. Ayo sama-sama kita lihat di VVIP Kompas TV. Pemirsa, itulah dia perbincangan kami dengan Gubernur Bali, Pak Wayan Koster. Bali diharapkan menjadi provinsi yang dapat terus berkembang, yang memperhatikan bukan hanya sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya alam. Saya Edwin Chan, pamit undur diri, sampai jumpa di VVIP Kompas TV episode berikutnya.